Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi bersama kami dari kelompok 4 Hukum Perdata 2 kelas 4A. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Saya Fadila Aulia Putri dan rekan saya Hasmi Bar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perjanjian jual beli. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dan dasar hukum perjanjian jual beli. Apa sih itu jual beli? Tentu kita nggak asing lagi dengan yang namanya jual beli. Dalam bahasa sehari-hari kita, jual beli juga disebut dengan perdagangan atau perniagaan. Nah, dalam pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian bahwa pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata. Sedangkan dalam hukum Islam, jual beli diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Pembahasan kedua itu mengenai jenis-jenis jual beli. Yang pertama yaitu jual beli percobaan. BW menyebutkan jual beli dalam mana ditentukan bahwa barang yang dibeli harus dicoba dulu oleh si pembeli. Misalnya, dalam jual beli sepeda motor atau mobil. Yang kedua yaitu jual beli dengan contoh. Pembeli belum melihat barang yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli. Seperti misalnya menawarkan alat olahraga tetapi hanya bentuk atau bodinya saja dengan gambar dengan menerangkan kegunaan dan fungsinya. Yang ketiga yaitu jual beli piutang dan hak-hak tidak berwujud. Pembeli akan memperoleh segala sesuatu yang termaksud ke dalam bagian penjualan. Demikian halnya dalam jual beli piutang, yang dibeli bukan piutang saja yang diperoleh pembeli, tetapi meliputi semua hak-hak yang melekat pada piutang dengan sendirinya berpindah kepada pembeli seperti hak utama dan hak hipotek. Yang keempat, jual beli dengan panjar. Jual beli panjar adalah jual beli yang dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual sebagai tanda kesungguhan pembeli dalam transaksi tersebut. Jual beli ini pada dasarnya adalah jual beli dengan uang muka yang dibayar di awal kemudian barangnya di akhir. Masih mengenai jenis-jenis jual beli, yang kelima yaitu jual beli dengan hak membeli kembali. Sebenarnya, jual beli dengan hak membeli kembali adalah suatu pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan jual beli dengan kemungkinan penjual untuk membeli kembali barangnya jika memiliki uang. Yang keenam, jual beli cicilan atau angsuran. Bentuk perjanjian jual beli angsuran ini adalah suatu jual beli yang pembayarannya oleh pembeli dilakukan secara angsuran dalam beberapa kali. Dan yang ketujuh, jual beli warisan. Sama halnya dengan proses jual beli yang ada, jika pada jual beli biasa, orang yang tercantum di sertifikat tanah hadir untuk menandatangani akta jual beli. Kali ini, jual beli warisan dilakukan penjual yang merupakan ahli waris dari seorang yang telah meninggal dunia. Waktu terjadinya perjanjian jual beli dan syarat sah jual beli. Pada dasarnya, terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga. Meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas. Pasal 1458 KUH Perdata. Syarat sah jual beli. Yang pertama adanya penjual dan pembeli. Yang kedua adanya lafaz ijab. Yang ketiga adanya barang dan harga.
Hak dan kewajiban para pihak. Yang pertama, hak kewajiban penjual, menyerahkan hak milik atas barang, menyerahkan kenikmatan tentram atas barang tersebut. Hak dan kewajiban pembeli, kewajiban untuk membayar harga barang. Resiko dalam perjanjian jual beli, barang yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli. Mengenai barang seperti itu, pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa risiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah. Setelah dilakukannya penimbangan, perhitungan atau pengukuran, maka segala risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya, apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, perhitungan atau pengukuran, maka segala risiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penjual. Barang tumpukan. Barang yang dijual menurut tumpukan dapat dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Oleh sebab itu, dalam hal ini, risiko diletakkan kepada si pembeli karena barang-barang tersebut telah dipisahkan. Penyerahan objek dalam jual beli. Menurut pasal 612 KUH Perdata, penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata. Dengan sendirinya, penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis. Sedangkan menurut pasal 616 KUH Perdata, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 620 KUH Perdata, antara lain membukukannya dalam register. Mungkin hanya itu penampilan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.